Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala dan umat Tuhan yang ada di GBIHOG di Semarang untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani sore ini. Nah, tema yang saya bawakan pada sore ini bicara tentang kekristenan Raja Wali. Ya. Nanti next saja ya. Ya, kekristenan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada satu ayat yang akan kita baca dan ini ayat juga akan menjadi dasar untuk kita akan kembangkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa ayat ini begitu kuat di dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada kita? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini banyak yang terjadi dengan kehidupan orang percaya sekalipun. Kadang-kadang masalah persoalan datang dan bisa membuat kita lemah. Saya dalam pengembalaan biasanya awal tahun tuh orang senang, mungkin banyak dapat hadiah, mungkin dapat banyak dapat door prize ya. Tapi Tuhan izinkan kok awal tahun kami diperhadapkan dengan masalah yang tidak mudah. Tuhan ada apa? Nah, saya kira ayat ini akan membuat kita kuat. Ya, kita mesti kuat karena Raja Wali itu tidak bicara tentang kekuatan secara fisik. Raja Wali itu bicara tentang nilai. Kekristenan Raja Wali itu bicara tentang value, tentang nilai, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Raja Wali dalam konteks kekristenan bicara tentang orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang petarung, yang menantang badai. Bicara tentang orang Kristen yang betul-betul waktu diterpa, waktu diperhadapkan dengan gejolak, kita kan gak mau ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, usaha kita. Bahkan bisa terjadi dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Tapi sekali lagi itulah yang hari ini kita akan belajar tentang kekristenan Raja Wali adalah kekristenan yang bicara tentang kekristenan yang kuat, yang punya nilai. Waktu kita diterpa, waktu kita dihadapkan, saudara dan saya akan tetap kuat, terbang tinggi seperti Raja Wali. Saya ingin membawa kita untuk melihat ada beberapa karakteristik tentang Raja Wali. Ya, dengan cepat saja. Yang pertama, Raja Wali itu suka menantang badai. Ya. Karena dia menantang badai, maka terbangnya itu bukan setinggi pohon pisang. Bukan setinggi pohon kelapa. Dia akan semakin tinggi. Seolah-olah dia mau ngomong kepada badai. Dia bilang, badai kalau kamu mau datang silakan. Tapi aku akan terbang melewati engkau. Karena aku harus lebih tinggi dari badai yang datang. Kalau kita lebih tinggi dari badai, maka sehebat-hebatnya badai tidak akan bisa menggoncangkan kita. Saya beberapa kali naik pesawat. Ya, waduh, rasanya pesawat itu enak terbang, tapi ada saat-saat tertentu ya, kalau Bapak Ibu biasa naik pesawat, wah ternyata waktu hadapi badai atau cuaca yang gak bagus, saya pikir badai itu hanya ada di lautan, saudara-saudara. Ternyata di udara juga lebih ngeri. Kalau di lautan, ini ngomong aja ya, ngomong jelek ya. Kalau kapal kenapa ada skoci loh. Nah, coba kalau pesawat kenapa ada skoci enggak? Iya.
Ngeri saudara-saudara. Berapa kali kalau saya pulang ke Ambon, waduh tiba-tiba masuk, wah senang ya kalau udah lewat Makassar, wah sebentar lagi turun di bandara, namanya Bandara Patimura. Tapi sebelum masuk tiba-tiba pilot atau co-pilot ngomong, ya para penumpang supaya kembali ke tempat duduk karena kita sedang mengalami cuaca yang tidak baik. Ya, jangan. Kalau anak muda, Tuhan tolong aku belum menikah. Ya, kalau yang sudah menikah, Tuhan tolong aku belum punya anak. Ya, kalau sudah punya anak, Tuhan tolong anak saya belum lulus kuliah. Ya, selalu ada perdebatan dengan Tuhan karena ketakutan. Nah saudara-saudara, Raja Wali dia nggak takut dengan badai. Bapak Ibu, justru semakin badai datang dia semakin tinggi. Saudara-saudara, dia terbang dengan kekuatan sayapnya dan dia ada di atas badai. Sekalipun badai itu begitu mengamuk, tapi dengan tenang dia akan melewati badai itu. Dan saya yakin bahwa dalam hidup kita Tuhan kadang-kadang izinkan badai. Tapi badai itu gak akan mungkin menghancurkan kita. Ya, amin Bapak Ibu. Tuhan izinkan itu bisa saja terjadi. Tapi percayalah, orang-orang yang suka diperhadapkan dengan badai-badai kehidupan, dia akan tetap terbang tinggi, bahkan melewati badai itu. Karena dia punya Tuhan yang besar, yang selalu memberikan dia di dalam kekuatan. Yang kedua, Bapak Ibu, karakteristik yang kedua, Raja Wali itu memiliki penglihatan yang tajam. Ya. Penglihatannya jauh. Saya belum menemukan kalau di kampung saya itu ada sejenis burung. Ya, itu kalau orang di Maluku bilang Raja Wali itu burung kami itu namanya goheba. Burung goheba. Jadi burung-burung itu jarang. Tapi kalau musim ikan, ya, musim ikan, dia suka ada di antara burung-burung elang dan dia lebih besar. Ya. Ibu, kalau nggak tahu kita kadang-kadang bingung dia di mana. Tapi tiba-tiba ketika dilihat ikan muncul, langsung dengan cas. Itu burung apa namanya tuh, elang tuh kalah. Diangkat ikan tuh kepak-kepak gini ya Bapak Ibu. Tapi dengan kekuatan sayapnya, walaupun ikannya besar, dia rangkul ikan dengan kakinya, dia pegang kuat-kuat, lalu dia terbang tinggi, nggak tahu kemana. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Kita nggak tahu dari mana dia muncul. Tapi pertanyaannya, kok dia bisa lihat ada ikan di tempat yang sangat jauh? Oh, ternyata dia punya penglihatan yang tajam. Saya sekarang umur mau 55 ini ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Masih punya penglihatan yang tajam. Karena saya belum pakai kacamata seperti Bapak Gembala Saudara. Ya. Lepas ya. Bisa lihat, bisa baca. Apalagi lihat duit, saudara-saudara ya. Tajam banget. Ya, apa sih penglihatan yang tajam? Penglihatan yang tajam bicara tentang sesuatu yang mungkin saja orang lain gak tahu. Tapi Tuhan bisa kasih kita inspirasi untuk tahu, untuk mengerti, untuk memahami, untuk punya kepekaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita punya hidup ada self control yang bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, kita hidup bukan lagi untuk keinginan kita semata, tapi Tuhan taruh visi, Tuhan taruh sesuatu di hati kita untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau, baik dalam diri kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam masyarakat. Ya, Tuhan selalu kasih itu untuk kita, supaya kita menjadi orang-orang
yang punya nilai, value. Yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga, Raja Wali itu mentransformasi diri. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya baca tentang kisah Raja Wali itu hidupnya kurang lebih 40 tahun. 40 tahun itu sudah masa akhir. Iya. Iya, saya pikir kalau 40 tahun untuk ukuran hewan cukup lama ya. Tapi umur 40 tahun itu dia bisa memilih mau sampai 40 tahun atau dia bisa tambah lagi umurnya, lanjut umurnya. Pilihan ada pada Raja Wali itu. Kalau dia bilang ya sudah cukuplah, lumayan 40 tahun. Tetangga kemarin 20 tahun udah game over. Gara-gara kolesterol. Ternyata Raja Wali juga ada kolesterol ya saudara-saudara. Karena makan dagingnya kebanyakan ya. 40 tahun lumayan. Lalu udahlah, aku udah puas. Ngapain lagi mau menantang badai? Udah cukup. Maka ya benar-benar 40 tahun dia game over. Tapi bagi Raja Wali yang bilang enggak. Aku enggak mau hidup 40 tahun. Aku mau lanjut umur. Maka dia masuk kepada fase yang namanya mentransformasi diri dengan cara apa? Dia pergi ya, keluar dari dunianya. Dan dia pergi ke tempat yang jauh, di mana di atas gunung, tempat yang sunyi. Ngapain di sana Bapak Ibu? Semacam dia bertapa. Tapi untuk sekian waktu dia mentransformasi dirinya dengan apa Bapak Ibu? Kan kalau sayapnya itu kan sudah mulai 40 tahun loh. Mobil 10 tahun aja harus ganti loh mandi. Saya punya 12 tahun belum ganti. Wah, sayapnya yang tadi kuat udah mulai keplak-keplak ya Bapak Ibu. Yang tadi kuku-kukunya tajam, waktu dia tancap di gunung batu, wah mulai lepas. Karena kukunya mulai bengkok-bengkok. Ya. Yang tadi matanya tajam, mulai lihat mulai buram. Maka dia mentransformasi dirinya. Yang dia lakukan, paruhnya yang tadi tajam tadi sudah mulai lemah. Maka yang dia lakukan yang pertama, ininya dulu ya. Dia patok di gunung, di batu yang keras. Dia patok, terus dia patok. Nggak tahu untuk berapa lama. Tapi sampai pada satu waktu paruhnya itu lepas. Ya. Lepas Bapak Ibu. Lalu tumbuh paruh yang baru. Jadi dia menunggu waktu loh. Gak bisa secepatnya seperti yang kita mau. Lalu mulai tumbuh. Lalu paruhnya ini ketika tumbuh mulai jadi. Maka paruh ini dengan kukunya yang tadi. Bapak Ibu, kukunya dia ini dulu ya. Dia garuk gunung atau batu. Dia garuk-garuk untuk waktu yang cukup lama. Dan kukunya mulai lepas satu persatu. Lalu paruh yang tadi mulai gigit-gigit bulu-bulunya. Kaki, kukunya tadi mulai tumbuh, mulai garuk-garuk. Sampai pada satu fase benar-benar bulunya tercabut. Lalu dia tunggu sampai mulai baik. Kukunya mulai tumbuh lagi, bulu-bulunya mulai tumbuh lagi untuk jangka waktu yang cukup lama. 200 hari lebih. Dan ketika dia sudah kuat, dia kembali mulai terbang. Dan Bapak Ibu tahu, dia mencapai umur 70 tahun. Berarti 30 tahun tambah lagi ya Bapak Ibu.
Tapi kalau Raja Wali yang tadi, yang udah bosan, yang sudah ada pada, wah udahlah, udah puas diri, udah zona nyaman, udahlah gak mau lagi transformasi, maka dia akan sampai pada level 40 tahun dan dia mati. Sementara Raja Wali yang ingin terus eksis Bapak Ibu dengan mentransformasi diri, nah wow, dia akan mendapatkan waktu yang cukup lama, 70 tahun. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat baik untuk kita. Kadang-kadang kita ini merasa puas. Halo, kadang-kadang dalam hidup ini kita kayak gak mau hidup dalam tantangan. Anak-anak muda, saya kemarin ngomong-ngomong sama salah satu sahabat, dia bilang bagus anak-anak kita pintar, bagus, IQ bagus. Tapi untuk hari ini tidak saja dibutuhkan pintar. Anda dan saya harus punya value. Kita mesti punya nilai, punya karakter, punya mentalitas petarung, saudara. Ya. Bahkan dalam dunia pelayanan, Bapak Ibu, kadang-kadang, wah, dalam pelayanan, kadang-kadang mungkin saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah banyak orang mulai jenuh. Saya dengar katanya ada mau refreshing ya Bapak Ibu. Itu mungkin salah satu trik ya. Atau salah satu cara untuk yang membuat kita keluar dari kejenuhan. Bisa saja. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita juga mulai jenuh. Tuhan kok kayak gini terus? Tuhan, kok pelayanan kami nggak maju-maju? Itu bisa saja ada dalam cara berpikir kita. Tapi saya percaya kadang-kadang Tuhan tuh bawa kita untuk keluar dari cara-cara kita, dari pola pikir yang mungkin membuat kita nggak berkembang, mungkin membuat kita stagnan, saudara-saudara. Dengan cara apa? Ayo. Transformasi diri, keluar dari kejenuhan kita, keluar dari keadaan-keadaan yang membuat kita stagnan di dalam hidup ini. Seperti Raja Wali, dia mentransformasi diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu pertanyaan berikutnya, siapakah Kristen Raja Wali itu? Ya, saya punya tidak banyak poin, dengan cepat saja. Yang pertama, Kristen Raja Wali bicara tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau dalam ayatnya 31b, tetapi orang yang menantikan, kata menantikan bisa saja diterjemahkan mengandalkan Tuhan. Dia akan mendapatkan kekuatan baru. Tadi saya bilang Raja Wali itu dia harus menunggu, dia menanti. Menanti apa Bapak Ibu? Ketika dia mentransformasi diri, tidak langsung apa yang dia inginkan terjadi, tapi dia mesti menanti waktu yang cukup lama supaya ada pembaharuan, baik di parunya, baik di mana di bulu-bulunya, baik di kukunya. Dia butuh waktu supaya dia kuat kembali. Dan saudara-saudara, ini bicara tentang kekristenan yang kuat, ada kekristenan yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Siapakah orang yang menantikan Tuhan itu? Adalah orang yang suka mencari Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata mencari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang apa ya? Daud bilang punya kerinduan, punya kehausan. Bapak Ibu yang mungkin kalau sudah ibadah pagi, wah ibadah pagi enak ya, tiba-tiba pindah ke ibadah sore. Kita mesti mengalami fase pergantian waktu ya. Waduh, kalau sore itu nanti ngantuk ya. Kalau di Kebumen puji Tuhan jam 6, kalau di Semarang jam 5. Mungkin dari rumah harus siap-siap jam 4. Apalagi teman-teman dari Wonosobo harus datang. Wah, gak gampang ya. Ini butuh rasa haus,
Mencari Tuhan itu artinya memiliki rasa rindu, rasa haus supaya ada kesukaan untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau itu enggak ada berat, Bapak Ibu. Saya di rumah, ya istri sudah tahu, istri dari Kediri, ya orang Jawa dari Kediri. Lalu ya dia mesti menerima saya sebagai suaminya yang orang Ambon, yang tentu kita punya rasa beda, ya bicara tentang makan dan sebagainya. Saya bilang buat istri, Mami sudah tahu kan kalau kesukaan waktu kami menikah awal. Dia bilang oke, sudah. Jadi di rumah itu selalu ada yang namanya ikan, ya, ikan laut itu udah pasti. Kalau Pak Yaya kayak ngomongin, ya jangan kaget, ayam-ayam jarang Pak. Ikan akan lebih banyak. Ya, lalu satu waktu anak saya bilang begini, Papi ini aku heran. Jadi anak saya itu campuran, kesukanya tuh malah sekarang ikan udah gak suka lagi. Dulu waktu masih kecil suka ikan, sekarang udah gak suka lagi. Lalu mereka bilang buat saya begini, Papi ini makan ikan kok gak pernah bosan ya? Saya bilang gak pernah. Papi gak pernah makan rasa ikan itu gak pernah bosan. Karena Papi suka. Kalau kita suka sesuatu, maka nggak akan pernah bosan. Kita akan terus mencari, saudara-saudara. Ya. Mungkin orang lain bilang, ih kamu makan itu kok nggak pernah bosan. Enggak tuh. Karena aku suka. Kalau suka, maka kita pasti akan mencari. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Daud menggambarkan bahwa waktu kita mencari Tuhan karena ada kerinduan seperti rusa yang rindu akan sungai. Pertanyaannya, apakah rusa nggak bosan minum air? Itu kebutuhan dia. Jadi bukan sekedar suka, tapi dia butuh. Kalau saya makan ikan saya kuat. Ya, saya merasa diri saya segar lagi, saudara-saudara. Nah, sama juga dengan kita mencari Tuhan, harus ada kesukaan karena kita punya rasa kebutuhan, ya, kebutuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa, saudara-saudara? Alkitab menekankan carilah Tuhan. Tadi Amos bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Matius bilang carilah Tuhan maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan itu bicara tentang sumber kehidupan. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu sumber. Kalau kita cari sumber dong. Betul? Saya pernah ada persoalan dengan, maaf, teman-teman kita polisi. Saya waktu di Purwokerto. Jadi satu waktu saya ditangkap. Saya ditangkap oleh Pak Polisi tentunya. Lalu saya lupa alasannya apa. Mungkin saya lewat jalur. Pokoknya ya memang ada trouble lah. Lalu sebetulnya masalahnya tuh sepele sih. Cuma ya saya merasa saya nggak salah. Pak Polisi, Pak tadi Pak, saya bilang enggak saya. Lalu adu otot. Lalu ya udah kalau salah kan mestinya tahan SIM ya. Pak melanggar ya biasanya tahan SIM. Ini mobil yang ditahan. Jadi saya ngantar Tante Rahmat, mungkin Pak Andi pernah tahu ya, yang di Purwokerto. Akhirnya, Mas, kamu mau ditahan SIM-nya ke mobil terus kita nih. Emang kita nih, baru mereka bilang begini, Pak, kalau bisa nanti diantar pakai mobil patroli itu ya yang kayak tahanan gitu. Lalu saya bilang, emangnya kita ini garong. Jadi ya mungkin salah komunikasi, jadi dia marah. Dia bilang, kamu bilang saya garong. Ya, mungkin
cara komunikasi. Jadi ini Pak polisi ini dia marah. Dia bilang begini, kamu ketemu saya di kantor. Ya. Mobil saya tahan, kamu ketemu saya di kantor. Lalu saya pulang, aduh saya Tuhan, kok bisa kayak gini? Dalam keadaan bingung karena mobil di sana saya nggak enak sama si tante ini yang punya mobil. Terus saya, Tuhan kasih hikmat. Kalau kamu ketemu dengan seseorang yang pangkatnya kecil, cara mengatasinya gampang kok. Kamu pergi ke pangkat yang besar. Ya. Cari pimpinannya. Ngobrol sama pimpinannya. Dan Pak polisi itu baik-baik kok kalau masyarakat datang share dengan Pak polisi. Lalu karena saya punya pikiran, wah saya harus cari pimpinannya Pak polisi yang tadi itu. Kira-kira pimpinannya siapa? Nah, saya coba konsultasi dengan teman-teman di Purwokerto. Kebetulan ada pimpinan, salah satu pimpinan di Purwokerto itu baik dengan salah satu teman di Purwokerto. Dia bilang begini, Pak Ren, udah besok datang saja, nanti pergi ketemu sama ibu ini. Saya langsung datang, oh terima kasih Bu. Ya Bu Tuti ya, makasih Bu Tuti. Langsung saya ke kantor polisi, saya mau ketemu sama ibu. Ternyata dia pimpinan di situ. Dia bilang, Pak Pendeta ada apa Pak Pendeta? Ini Bu, saya kemarin mungkin salah komunikasi. Ya saya merasa bahwa saya tidak ngomong seperti ini tapi ditangkap oleh. Langsung ibu pimpinan bilang, siapa namanya Pak? Saya kasih tahu namanya. Oh enggak Pak, ya udah saya panggil. Langsung pimpinannya panggil si Pak polisi yang muda ini, lihat saya langsung dia nangis loh Bapak Ibu. Nangisnya kenapa? Dia nggak bisa membalas ke saya karena ada pimpinannya. Dia nangis. Pimpinannya udah selesaikan. Ya udah, saya tahu saya salah, misalnya harus kena tilang apa, oke nggak apa-apa, tilang. Yang penting mobilnya diambil. Nah itu, cari yang penting. Dalam hidup kita dengan Tuhan, mari kita cari sumbernya. Itu adalah kekuatan bagi kita. Sumber itu bicara tentang segala sesuatu berasal dari sana. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhanlah sumber berkat. Saya tidak bilang bahwa berkat itu nggak penting, nggak. Tapi cari sumber deh. Nanti Alkitab bilang nanti berkat itu akan datang. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang menunggu. Saya tidak perlu bicara tentang menunggu ya, karena kita sudah tahu menunggu itu bicara tentang kesabaran. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya tidak tahu keadaan kita hari ini. Mungkin kita sedang ada dalam penantian waktu Tuhan. Kita sedang bergumul. Udahlah, percaya aja. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Dan bagian C, orang yang sungguh-sungguh percaya. Ya, sungguh-sungguh percaya dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah sekali lagi, konteks ini bicara tentang orang Israel yang sering kali ragu-ragu dalam hidupnya. Dalam konteks saya adalah orang Israel ketika ada dalam pembuangan, mereka menjadi galau, hati mereka enggak tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mulai ragu-ragu tentang perlindungan Tuhan. Kenapa Yesaya bilang kepada mereka bahwa ketika kamu menanti waktu Tuhan, maka kamu akan mendapatkan kekuatan. Karena Israel ini orangnya yang gak sabar. Ya, percaya hari ini, besok gak percaya lagi. Bapak Ibu, dia tidak tenang, dia tidak konsisten di dalam keyakinannya kepada Allah yang besar. Tapi sekali lagi, sungguh-sungguh percaya artinya ya sudah, kepada siapa lagi kita mau percaya kalau bukan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu mesti menjadi dasar untuk kekuatan. Saya nggak tahu dalam perjuangan kita, mungkin kita sedang bergumul kepada sesuatu. Udahlah,
pasrah saja. Pasrah sini bukan berarti ya sudahlah, enggak. Pasrah sini artinya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita sanggup. Yang terakhir saudara-saudara, kekristenan Raja Wali itu bicara tentang kekristenan yang naik level. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Wali itu kan kalau ajari anaknya untuk terbang, itu ngeri. Ya, itu ngeri. Kenapa saudara-saudara? Nah, anak Raja Wali itu dia nikmati pemeliharaan mamanya, ibunya. Bagaimana enggak nikmati? Dia ada di sarang yang empuk. Setiap hari mamanya pergi, pulang bawa makanan yang enak. Lalu anaknya cuma buka mulut, mamanya langsung kasih hap. Oh, makanan enak dong, daging. Karena Raja Wali itu enggak mau makan bangkai, saudara-saudara. Dia mau makanan yang segar. Tiap hari anaknya buka mulut. Mungkin satu waktu anaknya, oh mamanya kok enggak pulang-pulang, perut udah lapar. Tiba-tiba dia dengar suara hembusan nangis. Oh, mama udah pulang. Mama bawa makanan enak. Dan anak-anak Raja Wali itu selalu menanti mamanya pulang. Terus begitu. Tiap hari begitu, mungkin mereka ngomong, enak ya. Enak ya kita tinggal di sini. Tiap hari mama datang bawa Kentucky. Ya. Kalau di Wonosobo mie apa, Pak? Mie ya. Kalau di Kebumen mendoan ya. Enak. Tapi mamanya ini kalau makan terus gak akan menjadi Raja Wali yang perkasa. Dikasih terus, disuplai terus. Gimana mau bertumbuh, gimana mau dewasa, gimana mau mandiri kalau cuma mengharapkan bantuan. Saya senang Bapak Ibu, saya sama Pak Andi kami punya Bapak Gembala rohani yang sudah meninggal, tapi dia punya value, nilai-nilai yang ditanamkan kepada kami, yang diwariskan. Menurut saya itu keren Bapak Ibu. Ya. Belajar mandiri. Kalau orang yang menerima, biasanya kalau orang yang kalau orang sakit dikasih apa? Infus. Ya. Jadi kalau kita diinfus itu berarti kita sakit. Dan itu tertanam dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih tahu, apa yang terjadi? Raja Wali itu satu waktu dia menggoncangkan. Nah, anaknya kaget. Tiba-tiba, mama kita ini stres ya. Ngomong, Kak, mama kita mungkin lagi begini, Kak. Iya, ini kok kenapa rumah kita goyang? Ini jangan-jangan mama kita cari Kentucky-nya habis. Datang ke burgernya juga habis. Pizza Hut-nya habis. Jadi mama kita stres. Dia udah goyang, Kak. Rumah kita mulai goncang, Kak. Lebih ngeri lagi, bukan saja rumah goncang, tapi rumahnya disobek-sobek. Adiknya bilang, Kak, matilah kita, Kak, selesailah kita. Lalu mamanya mulai tangkap mereka. Mungkin gak ngomong, nanti kalau sebentar gak gitu Bapak Ibu. Nanti kalau mama buang, tenang aja ya. Oh, mamanya gak ngomong. Lalu dibawa naik. Dalam perjalanan yang begitu cepat, tiba-tiba 3 anak ini dilepas. Nangis teriak, mama. Kayak drama Korea gitu ya. Mama. Lalu mamanya lepas mereka, lalu pura-pura jalan ke sana. Tiba-tiba karena cepat kan. Tiba-tiba mereka jatuh. Lalu mamanya sap. Mamanya bilang begini, kamu kan punya sayap. Kalau dilepas jangan diam aja. Tuh sayapnya dikepakkan. Begitu ya. Semuanya selama ini gak pernah dikepak. Gimana dikepak? Wong tidur melulu. Makan tidur. Ya. Ketika dibuang kedua kali mereka bilang, oh iya, coba kita kepak. Kepak. Pelan tapi gak kuat. Jatuh lagi. Mamanya juga dengan segala tangkap.
3 kali ke 4 kali. Ma ternyata enak ya Ma. Terbang lebih enak daripada tidur makan. Wah, kita udah enggak di dalam kurungan lagi Kak. Kita bisa lihat kota Semarang, kita bisa lihat Wonosobo, apalagi Kebumen. Dan dia terbang, bahkan dia bisa menantang badai. Bapak Ibu, apa ya pelajaran yang kita dapatkan? Kekristenan Raja Wali ada kekristenan yang bicara tentang naik ke level yang lebih tinggi. Kadang-kadang Tuhan goncang kita loh. Halo? Kadang-kadang Tuhan gak mau kita terlalu nyaman. Ya Pak Yaya ya? Iya. Kadang-kadang Tuhan lihat kita terlalu enak. Kadang ibadah di sini enak Bapak Ibu. Udah bagus nih tempat Bapak Ibu. Nyaman. Mau kurang apa lagi? Ayo kita naik level lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi petarung yang hebat. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Untuk menuai bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita.